Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih akan membahas mengenai bab 4, hasil penelitian dan pembahasan pada metode penelitian tindakan kelas. Judul yang akan kita diskusikan adalah peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan melalui permainan pohon hitung. Fokus kita kali ini pada bagian pembahasan. Kalau kita mengingat diskusi sebelumnya, di mana dalam hasil penelitian itu dicantumkan poin A, hasil penelitian, kemudian pertama temuan umum yang berisi profil lembaga, kemudian temuan khusus yang memaparkan siklus demi siklus dilakukannya tindakan. Pada siklus pertama disajikan 4 tahapan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, yang di dalamnya berisi pemaparan 3 pertemuan. Kemudian dilanjutkan dengan observasi yang dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya tindakan. Observasi mencakup observasi pada kemampuan anak dalam mengenal konsep lambang bilangan 1-10. Kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel. Kemudian selain kemampuan anak, peneliti juga mengobservasi aktivitas guru dan anak yang disajikan juga dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, yang tahap berikutnya adalah refleksi. Refleksi tindakan siklus 1 berdasarkan hasil observasi pada aktivitas guru dan aktivitasnya anak. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan siklus kedua yang dimulai dengan tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan hasil refleksi pada tindakan siklus 1 yang kemudian juga ditambahkan hal-hal lain yang perlu direncanakan. Kemudian dalam tahap 2 pelaksanaan berisi juga pemaparan 3 pertemuan, tahap ketiga observasi pun dilakukan untuk mengamati kemampuan anak dalam mengenal konsep lambang bilangan 1-10. Oke, ini dipaparkan juga dalam bentuk tabel. Yang selanjutnya, peneliti juga kemudian menunjukkan tabel rekapitulasi siklus pertama dan siklus kedua untuk mengetahui apakah memang target yang ditentukan sudah tercapai atau belum. Di sini terlihat ada 3 indikator, hasil siklus pertama, kemudian hasil siklus kedua. Ketiga indikator ini menunjukkan prosentase sudah di atas 75%. Kemudian untuk memudahkan juga, peneliti mencantumkan data dalam bentuk grafik batang. Pun dengan aktivitas guru dan anak, ini pun disajikan dalam bentuk tabel, sama seperti penyajian di siklus pertama. Pada tahap keempat adalah refleksi, di mana peneliti memaparkan bahwa pada siklus kedua ini sudah terdapat peningkatan pada aktivitas anak dan juga guru. Kemudian juga ini dipaparkan peningkatannya di mana saja. Selain itu juga peneliti memaparkan secara singkat bahwa indikator sudah tercapai melebihi target yang ditentukan, gitu ya. Nah, ini adalah hasil penelitian yang dimasukkan di dalam bab 4 oleh peneliti. Keberhasilannya sudah terlihat, gitu ya. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan. Di sini peneliti mencantumkan kembali sedikit informasi bahwa tindakan yang dilakukan dan ketercapaiannya sudah melebihi target, yaitu 75%. Nah, keberhasilan ini disebabkan oleh apa? Di sini peneliti menyampaikan bahwa pertama, keberhasilannya dikarenakan adanya media pohon hitung, di mana menurut Tresnawati dalam Wati, media pohon hitung itu merupakan media yang jenisnya visual. Nah, ini kelebihan dari media pohon hitung dalam bentuk atau yang termasuk ke dalam jenis visual. Keberhasilan yang kedua dikarenakan bahwa dalam permainan pohon hitung dilakukan dengan melibatkan anak. Jadi ada keterlibatan aktif dari anak
pada saat melakukan permainan pohon hitung. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, di mana prinsip pembelajaran untuk anak usia dini diantaranya adalah belajar melalui bermain, gitu ya. Kemudian berpusat kepada anak dan pemanfaatan media belajar. Artinya kalau ini sudah dilakukan, maka kemungkinan berhasilnya pembelajaran bisa tercapai. Faktor yang ketiga adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam permainan pohon hitung sesuai dengan tahapan mengenal lambang bilangan. Jadi tahapan mengenalkan lambang bilangan itu ada tahapannya sesuai dengan yang disampaikan oleh Burns dalam Mutia. Apa saja tahapannya? Pertama, tingkat pemahaman, kemudian menghubungkan konsep konkret dengan lambang bilangan, dan yang terakhir tingkat lambang bilangan. Nah, tahapan ini dimasukkan ke dalam permainan pohon hitung. Jadi anak tidak langsung mengenal lambang bilangan atau guru tidak langsung mengenalkan anak pada lambang bilangan, tetapi dilakukan secara bertahap, mulai dari membilang benda konkret, kemudian memasuki masa peralihan dari konkret ke lambang, kemudian baru anak mengenal tahap lambang bilangan. Nah, ini juga menurut peneliti menjadi faktor yang menyebabkan keberhasilan dari tindakan penelitian yang dilakukan. Adakah faktor lain? Oke, faktor lainnya adalah adanya reward yang diberikan kepada anak, ya, sehingga anak menjadi semangat dan senang dalam mengikuti kegiatan permainan pohon hitung. Nah, pemberian reward ini pun dikatakan oleh Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, itu dikatakan bahwa ganjaran atau reward adalah salah satu alat dalam pendidikan yang digunakan untuk mendidik anak sehingga merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Sehingga anak akan bersemangat tinggi menyelesaikan tugas yang diberikan. Oke, menurut peneliti ada 4 faktor yang menjadi pendukung atau menyebabkan keberhasilan dari penelitian yang dilakukan. Nah, itu yang ada di dalam bagian pembahasan. Artinya membahas hasil-hasil penelitian, mengapa hal itu terjadi, apakah memang sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh guru atau oleh peneliti, sehingga kita menganalisa atau membandingkan antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang ada di dalam bab 2. Baik, itu singkat mengenai pembahasan yang ada di dalam bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, mudah dipahami, sehingga memudahkan para peneliti untuk melakukan pembahasan dari hasil penelitiannya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.